Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan Qawaidul Qur'aniyah, masuk pada Al-Qaidatus Sadisatu wal Arba'una, kaidah yang ke-46. Apa kaidah yang ke-46? Penulis membawakan ayat Allah, surat Al-Baqarah ayat 197. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamhullah. Apa yang kalian lakukan dari kebaikan-kebaikan, Allah mengetahuinya. Kata-kata Allah mengetahuinya, Allah akan membalasi dengan balasan yang paling sempurna setiap perkara kebaikan yang kita lakukan. Kita lihat penjelasan penulis, hadihi qaidatun qur'aniyatun muhkamat. Ini satu kaidah Quran yang jelas, yang gamblang. Wasiqatus silah bi qadiyatin muhimmatin fi babis silati ma'allahi wa ma'a ibadihi. Ada hubungan kuat berkaitan dengan ketetapan yang penting, hubungan bersama Allah, hubungan bersama hambanya. Jadi kebaikan yang kita lakukan itu bisa berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa kebaikan yang kita lakukan itu bersama dengan hamba. Ini istimewanya kaidah ini, itu berarti hubungan kuat yang menetapkan tentang keputusan penting antara hubungan dengan Allah, antara dengan hamba. Kemudian wahadil qaidatul qur'aniyatul muhkamatu ja'a dzikruha dimna siyakil ayatil haji. Kemudian kaidah Quran yang muhkamat ini datang penyebutannya itu dalam konteks ayat seputar pembahasan haji. Lihat komplitnya. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil haji. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhullah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, haji itu bulan-bulan yang dimaklumi. Jadi kalau haji itu hanya bulan yang dimaklumi, Dzulhijjah. Ya. Kemudian siapa yang telah wajib pada mereka melaksanakan haji? Jangan rofas. Rofas itu ucapan-ucapan yang berkaitan tentang hubungan suami istri atau pendahuluan hubungan suami istri. Wala fusuqa, jangan melakukan kefasikan. Wala jidala, jangan berbantah, berdebat ketika seorang melaksanakan ibadah haji. Baru kelanjutan ayat, apa yang kalian lakukan dari kebaikan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahuinya. Kemudian berbekalah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal itu ketakwaan. Bertakwalah kalian kepadaku, ya ulil albab, wahai orang-orang yang berakal. Jamaah hormati, maka kata penulis, yuhsinu qabla suru'i fi bayani syai'in min ma'ani hadil qaidati. Maka bagus sebelum kita mulai menjelaskan sesuatu dari makna kaidah ini. Kata beliau,
an nuwaddiha maknal ayatil lati tadammanatha hadil qaidatu bi ijazin. Maka untuk kita terangkan makna ayat ya, yang mengandungi kaidah ini dengan ringkas. Apa kandungan ayat ini? Yang ayat yang panjang tadi. Pertama, taqarrara fardhul haji wa dzakarat ba'da ahkamihi qabla hadil ayati fima yahassu al-itsmamu wal ihsaru. Setelah ditetapkan kewajiban haji, kemudian disebutkan sebagian hukum-hukumnya. Ya. Disebutkan sebagian hukum-hukumnya pada ayat ini yang berkaitan dengan kesempurnaan ataupun batasan-batasan. Bada al-hadisu an jumlatin minal adab wal ahkam. Diawali pembicaraan tentang global adab dan hukum. Jadi setelah diterangkan wajibnya haji, baru diterangkan ada kesempurnaan haji, ada batasan-batasan. Apa hukum yang terkandung dalam ayat itu? Pertama, an-nahyu anir rafas. Larangan rafas. Rafas itu al-jima wa muqaddimatuhu al-fi'liyatu wal qauliyatu. Rafas itu jima, hubungan suami istri atau pendahuluannya. Berkaitan dengan ucapan ataupun berkaitan dengan perbuatan. Itu rafas. Kalau orang sedang haji, itu tidak diperbolehkan rafas. Ya, saya menghormati, kalau orang awam itu gojekan, kalimat keseharian itu nggak lepas dari kalimat-kalimat rafas. Ini hati-hati ini. Ini yang pertama. Kemudian, ya, khususan ingdan nisa bihadratihinna, lebih khusus ketika para wanita ada di situ. Itu jangan rafas. Yang kedua, larangan fusuk. Fusuk itu jami'ul ma'asi. Seluruh kemaksiatan. Mencakup mahduratul ihram. Larangan-larangan ketika seorang dalam kondisi ihram. Ya, nanti ada larangan-larangan ketika orang haji. Kemudian jidal itu al-mumaratu wal munaza'atu wal muhasamati. Jidal itu berselisih, cekcok, sengketa. Itu ketika haji tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena likauniha tuthiru syarra. Keberadaannya itu akan membangkitkan keburukan. Orang kalau gara-gara cekcok, selisih, ya, gara-gara sengketa, itu bisa kampleng-kamplengan. Bisa saling bunuh di berita itu. Kenapa kok terjadi pembunuhan diawali dengan perselisihan cekcok? Nah ini kalau dalam kondisi melaksanakan ibadah haji dilarang. Memunculkan, melahirkan, membangkitkan keburukan, tuqiul adawah, menjatuhkan kepada permusuhan. Ini larangannya. Kemudian lama nahum an ityanil qabih qaulan wa fi'lan hasahum alal fi'lil jamil. Setelah Allah larang dari melakukan perkara yang buruk, ucapan maupun perbuatan, baru dihasung melakukan perkara yang bagus. Ini indahnya syariat kita. Jadi syariat kita itu, kalau melarang syirik, diterangkan tauhid. Melarang bid'ah, diterangkan sunnah. Larangan maksiat, diterangkan ketaatan. Ketika haji dilarang, tadi pertama rafas, yang kedua fasik, yang ketiga jidal. Itu jangan. Terus bagaimana? Hasahum ala fi'lil jamil. Dihasung untuk melakukan perkara yang indah, yang bagus. Wa ahbarahum annahu alimun bihi. Dan Allah habarkan kepada mereka bahwasanya Allah mengetahui. Apa maksud Allah mengetahui? Apa cuma diketahui toh? Bukan, maksud diketahui itu bukan seperti itu. Tapi fasayujzihim alaihi au farol jaza yaumal qiyamah. Sungguh Allah akan balasi mereka dengan balasan yang lebih sempurna di hari kiamat. Kan Allah itu salah satu nama dan sifatnya Ghafurun Syakur, Maha berterima kasih.
Maha berterima kasih itu kebaikan yang kita lakukan Allah akan balas yang melimpah. Padahal kita bisa berbuat baik ini semata pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Lah ini dermawannya Allah. Kita bisa berbuat baik atas kehendak Allah, tapi Allah akan membalasi dengan aufaral jaza. Balasan yang paling sempurna. Ini poin yang pertama, kandungan dari ayat. Yang kedua, wa fil ihbari bi annahu ma min khairin naf'aluhu illa wa huwa ya'lamuhu subhanahu wa ta'ala. Penghabaran bahwasannya Allah tidaklah satu kebaikan yang kita lakukan kecuali Allah tahu. Dilalatun wadihatun ala anna hada mutadaminul isabati ala hada. Terdapat satu penunjukan yang jelas. Iya, bahwasannya kata-kata Allah mengetahui itu terkandung pemberian pahala atasnya. Tadi sudah kita sampaikan. Jadi satu amal Allah tahu, itu maksudnya akan dibalasi. Dan balasan Allah itu bukan ganti rugi. Kan beda kalau di dunia. Dunia, lemahmu kena tol, iya ganti rugi katanya. Itu ganti rugi. Tapi kalau pembalasan Allah, aufarul jaza, balasan yang paling sempurna. Itu kandungan dari makna Allah tahu. Yang kedua, wal habbu alaihi, hasungan untuk melakukan kebaikan. Kalau orang tahu kebaikan yang dia lakukan Allah tahu, sekecil apapun, walaupun itu dalam batu, yang batu itu di dalam bumi, tapi Allah Subhanahu wa taala tahu, penyemangat kepada kita. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui amalan sekecil apapun, famay ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang beramal sebesar semut kecil, maka dia akan lihat hasilnya. Allah Subhanahu wa taala tahu. Itu hasungan atasnya. Wa illa fa innahu subhanahu ya'lamul khaira wa syarra. Kalau enggak, maka sesungguhnya Allah sudah tahu kok. Kebaikan dan keburukan itu Allah tahu. Makanya serupa dengan kaidah ini, wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamu. Apa yang kalian infakkan dari satu nafkah, atau apa yang kalian nadarkan dari satu nadar, Allah mengetahuinya. Sama persis ini. Jadi infak, kadang kan kalau infak itu, kalau infak yang tidak wajib, itu utamanya dirahasiakan. Beda dengan infak yang wajib. Kalau infak yang wajib itu misalkan zakat, ya disampaikan, ini zakat saya. Supaya nanti nggak ditagih lagi. Loh, kamu belum bayar zakat. Ini zakat saya. Bagi orang yang kaya. Tapi kalau infak yang sunnah, itu dirahasiakan, Allah mengetahui. Allah mengetahui. Kalau dulu ada ustadz itu cerita, jadi orang itu kasih misalkan bantuan itu malam. Jadi depan rumah itu ada cendelan pintu itu, cendelnya di situ cuman dikasih tulisan rezeki dari Allah. Ya, begitu orang keluar rumah, buka opo iki? Ya, tapi ada tulisan ini rezeki dari Allah untuk kamu. Ya wis, dia cuma doakan semoga Allah balas kebaikan. Ini Masya Allah. Ya, dirahasiakan itu karena Allah mengetahui. Allah mengetahui. Lebih terjaga keikhlasan. Kan kadang seseorang ketika memberi, dirohroke. Itu ikhlasnya kurang itu. Nanti kadang masih mengharapkan diwongke. Kemudian, oh saya itu berhutang budi dengan kebaikan dia. Supaya dianggap sebagai orang yang berjasa. Nah ini contoh. Apa yang kalian infakkan Allah Subhanahu wa taala tahu. Apa yang kalian nadarkan dari satu nadar, Allah tahu. Allah tahu itu hasungan untuk seseorang berbuat baik walaupun nggak ada orang yang lihat. Allah tahu itu seperti tadi al-isabah. Pasti Allah berikan pahala. Pasti Allah Subhanahu wa taala berikan pahala. Wis ben Allah mau pirsa.
Allah mau pirsa. Orang kalau seperti itu, wah semangat nanti. Ini yang kedua, kandungan dari ayat. Yang ketiga, min khairin fisiyaki hadil jumlati syartiyah. Dari satu kebaikan dalam konteks jumlah syarat. Mataf'alu. Apa yang kalian lakukan. Ada alat syarat. Apa yang kalian lakukan. Wa mataf'alu min khairin. Jawab syaratnya ya'lamhullah. Nanti kalau belajar ilmu nahwu itu ma di situ tajzimu fi'laini, menjazmkan dua fi'il. Jadi alat syarat yang menjazmkan dua fi'il. Makanya ma taf'alu majzum. Majzumnya kalau belajar di ilmu nahwu namanya dengan hatfun nun, dibuang nunnya. Kenapa? Afalul khamsah. Yang kedua ya'lamhullah. Ya'lam itu dengan sukun. Min khairin itu dalam konteks syarat. Dalilun ala sumuli ayati likuli khairin qalilan kana au katsira. Terdapat satu pendalilan kecakupan ayat terhadap semua kebaikan. Jadi kebaikan itu besar atau kecil Allah tahu. Besar atau kecil Allah tahu. Makanya jangan remehkan kebaikan walau kecil. Apa kata Nabi? La tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Jangan remehkan kebaikan walaupun kecil. Ketemu saudaramu tersenyum. Tersenyum. Kenapa? Karena seorang ketemu saudara tersenyum. Jawabannya tadi ya'lamhullah. Allah tahu. Allah tahu itu Allah nanti akan kasih balasan. Senyuman apakah mahal? Enggak mahal. Ya, bahkan gampang banget. Wis lambe ini dibuka sithik wis ketok mesem itu. Wis ketok mesem. Ya. Ini saudara yang saya hormati termasuk kebaikan kecil. Kebaikan kecil. Kebaikan kecil itu nanti kalau dicontohkan di masjid ada kotoran. Kotoran yang ada di masjid itu misalkan diambil, dibuang. Walaupun cilik. Ambil, buang. Itu nanti ya'lamhullah, Allah mengetahui. Allah mengetahui kebaikan yang kecil. Kebaikan yang kecil itu imatatul ada anitorik, menyingkirkan sesuatu yang mengganggu di jalan. Nah, pas jalan tahu-tahu ada watu neng tengah jalan, kita singkirkan. Itu nanti Allah akan balas. Jadi kata-kata min khairin dalam konteks jumlah syartiyah mencakup kebaikan semuanya. Sedikit ataupun banyak nanti Allah akan kasih balasan. Poin yang ketiga, kandungan dari ayat. Poin yang keempat, summa hutimatil ayatu bi amroini muhimaini. Kemudian ayat ini ditutup dengan dua perkara yang penting. Ya. Yang kandungan keduanya itu pertama watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wattaquni ya ulil albab. Pertama berbekalah. Sebaik-baik bekal itu ketakwaan kepada Allah. Bertakwalah kepadaku wahai orang yang berakal. Jadi pertama watazawwadu. Tazawwadu itu ittihadu zadan li godai ajsamikum wa godai kulubikum. Ambil bekal untuk gizi tubuh kita, untuk gizi hati kita. Untuk gizi tubuh, gizi hati. Kalau ditanya apa gizi tubuh? Tubuh itu diberi gizi, satu makan, kedua istirahat, ketiga olahraga. Itu gizi tubuh. Ya, kalau seorang misalkan cuman dikasih makan, orang nganggo leren. Wis nyambut gawe itu mempeng terus. Iya, begitu ngantuk, waktunya istirahat, iki harus dikasih kopi anti ngantuk. Akhirnya melek terus nyambut gawe, remuk nanti. Nanti remuk. Inna li jasadika alaika haqqa. Jasadmu itu memiliki hak. Kalau istirahat terus, kayak orang katakan generasi rebahan. Generasi rebahan itu turu karo apa? Tolat-tolet HP itu misalnya. Nganggere
sinyale lemah, nesu-nesu. Kuota nanti ngamuk. Gak diberi gizi, misalkan makanan tidak diberi gizi, olahraga, rusak. Berbekal dengan ketakwaan, kasih gizi tubuh kamu. Gizinya makanan. Apa yang boleh kita makan? 3. Halal, baik, jangan melampaui batas. Jangan melampaui batas. Kemudian dikasih istirahat. Waktunya istirahat. Itu gizi bagi tubuh. Diberikan hak olahraga. Makanya kalau dalam Islam, kenapa sholat ke masjid jalan kaki sunahnya? Itu ternyata luar biasa keutamaan dari seorang yang jalan kaki. Keutamanya luar biasa. Lah ini, gizi tubuh kalian. Paling pokok lagi, goda ukulubikum. Wahada afdolu nau'aini. Gizi bagi hati. Gizi bagi hati. Gizi hati kita, takwa. Makanya dalam ayat, dalam satu surat yang Allah bersumpah dengan 11 sumpah secara berurutan. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha. Terus sampai 11 sumpah, bersumpah Allah berurutan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Diilhamkan kepada jiwa itu kefajiran dan ketakwaan. Ya, baru qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang membersihkan jiwanya. Berarti gizi bagi hati itu takwa. Itu takwa. Saudara yang saya hormati, diurai lagi apa itu takwa? Takwa itu takut kepada Allah. Takwa itu ibadah. Takwa itu qanaah. Takwa itu persiapan bekal menuju akhirat. Itu orang yang bertakwa. Tubuh kita ada gizinya. 1, takut kepada Allah. Kalau 1 ini tertancap dalam hati-hati kita, sudah mengantarkan seseorang baik. Sudah mengantarkan seorang baik. Orang tidak baik itu salah satunya nggak takut sama Allah. Wah, nyolong. Nggak takut sama Allah. Korupsi, nggak takut sama Allah. Nggak ada rasa takut. Berbuat zina, minum khamar, melakukan kesyirikan. Karena nggak takut sama Allah. Lah orang yang bertakwa, gizi hati itu dengan ketakwaan, 1 takut. 2 ibadah. Ibadah itu gizi bagi hati kita. Kalau tubuh butuh gizi, makanan dan minuman, hati kita butuh ibadah, butuh dzikir. Ya. 3, qanaah. Qanaah itu menerima. Apa yang Allah berikan diterima dengan lapang dada. Yang terakhir itu mempersiapkan bekal untuk hari menghadap Allah. Semua kita kalau akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini bekal ketakwaan, itu artinya gizi untuk fisik, gizi untuk hati. Dan takwa ini kalau dikaitkan dengan konteks ayat, asalnya itu ketika haji. Haji itu sanggupnya apa? Kan kalau haji kata-kata mampu, kan syarat ibadah haji itu manistata ilaihi sabila. Siapa yang mampu? Mampu itu 1 fisik. 2 perizinan. Perizinan itu kita ada izin keluar dari negeri kita, kemudian ada izin masuk ke negeri tanah haram. 3 harta. Harta itu mencakup nggo ninggali sing neng omah, nggo pemberangkatan, kepulangan, biaya hidup di sana. Itu dikatakan sebagai orang yang mampu. Tapi bekal terbaik takwa. Orang kalau haji modalnya cuma 3 tadi. Fisiknya kuat, hartanya ada, kemudian perizinan dia lulus, tapi nggak berbekal ketakwaan. Nanti ketika pulang, bukan haji mabrur, haji mabur. Hajinya mabur. Pak Haji, masa isi doyan mendem? Leleh kaji ora bekal ketakwaan nggak? Bekal terbaik itu dengan takwa. Cuman ayat ini umum. Bekal terbaik takwa. Apa umum itu?
Satu, merantau. Orang merantau apa bekal terbaik? Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menikah apa bekal terbaik? Takwa. Nikah itu kalau modalnya cuma tampang, rupanya bagus, ya, sing perempuannya cantik, modalnya cuma tampang, itu nanti akan berantakan. Berantakan. Tribakne untuk bojo bagus ya iso luwe. Ya. Yo mangan bagus no. Mangan cinta ya ora wareg katanya. Itu nggak bisa itu. Kalau hanya berbekal dengan tampang. Ya, bekal pernikahan terbaik takwa. Bekal kehidupan lebih luas. Orang hidup paling baik takwa. Kemarin itu ada permintaan di satu masjid ngaji bekal menghadapi tantangan hidup. Tantangan hidup itu ternyata kalau diurai, wah Masya Allah. Masing-masing kita memiliki problem-problem kehidupan sendiri-sendiri. Walaupun pernah saya sampaikan ada orang mungkin begitu ketemu kita, mesam-mesem, guyang-guyu, piye bro kabare? Seakan-akan itu ranti masalah, jangan ngobrol, nanti empat mata. Ya ngobrol ngalir gitu-gitu, ternyata uripmu penak men wah, penak piye Kang? Kowe gur nyawang. Nanti masing-masing kita akan memiliki problem. Solusi menghadapi tantangan hidup, takwa itu. Ini poin yang keempat, luar biasa. Kemudian kata-kata, fa inna khairaz zadi taqwa, falamma raghaba subhanahu wa ta'ala fit taqwa. Ketika Allah menyemangati untuk bertakwa, amara bihi talaban li khairiha. Setelah disebutkan bekal terbaik itu takwa, Allah perintah untuk mencari kebaikannya. Wattaquni ya ulil albab. Bertakwalah kepadaku, wahai ulil albab. Jadi bekal terbaik takwa. Cari ketakwaan. Cari ketakwaan. Iya. Setelah itu ditutup dengan khutiba ashabul ukul bihadil hitab. Allah mengajak bicara dengan orang yang berakal dalam pembicaraan ini. Ulul albab. Karena orang itu kalau berakal, yudriku nafaidata takwa. Dia akan tahu faedah takwa. Tapi kalau orang berakal, orang berakal itu dijak ngomong, orang nyambung kok. Orang nyambung. Ngomong A, jawabannya C. Iya. Kalau ngomong misalnya tempe balasannya delik, masih nyambung. Tapi jak ngomong tempe balasannya kerupuk. Orang yang berakal itu nanti yang tahu faedah takwa. Samratuha, buahnya. Adapun kebodohan, fala yudrikunaha. Orang yang bodoh tidak tahu. Tidak tahu, makanya ditutup ya ulil albab. Wahai orang-orang yang berakal. Wis renung lah. Pahami apa itu takwa. Tadi sudah kita kasih contoh satu. Contoh yang lain, taat, zikir, syukur. Orang hidup kalau sudah taat, zikir, syukur, apa yang dia cari? Kalau sudah taat, pasti baik. Karena kunci kebaikan itu, seseorang berada di rel aturan syariat. Yang sering kita kasih contoh, punya motor, kalau pengen motornya baik itu, sesuai dengan standar pabriknya. Tapi kalau coba, itu harus diisi oli standar pabriknya. Enggak. Jelantah-jelantah sing bekas nggoreng gereh-gereh kuwi. Ya, cemplongke. Ya wis tunggunen. Rantai itu kalau saya pernah ke dealer itu sekian ribu harus diganti. Tapi enggak begitu molor ketok. Ya, sambung nih, molor ketok. Nah, itu tumpahannya juga enggak enak itu. Juga enggak enak. Ban juga begitu. Wis bocor si tuambal, saya tuambalan ini 10. Wah, tambah kuat. Lah ini ditumpahi juga enggak enak. Hidup kita Allah sudah kasih aturan. Sudah kasih aturan. Iya. Kalau orang bertakwa dia tahu. Selama dia di atas rel syariat ketaatan, pasti baik. Zikir syukur. Zikir syukur. Itu orang yang bertakwa. Lah ini bekal terbaik. Cuman sekali lagi hanya ulul albab. Orang-orang yang berakal. Tapi kalau orang sufaha, orang-orang yang bodoh. Orang bodoh itu orang suruh milih makanan bergizi dengan tidak bergizi. Pilih yang tidak bergizi kok. Itu kalau orang nggak paham.
Ini kayak klasik kita itu dikasih makanan, sing makanan itu mengandung apa tepung, mie, gorengan minyak itu wis bulan baleni sama panganan godokan. Kita pilih sing gorengan itu. Kemarin tuh ada orang cerita, kan ada menu sehat gitu loh. Itu malah tersisa. Tapi sing mudeng itu mangan gedhu, wah iki enak. Ya. Enak, tapi orang nggak paham. Kaya ngono suguhke aku. Ya. Ini orang yang bodoh, nanti dia tidak tahu faedah takwa, tidak tahu buah ketakwaan. Ini dulu, insya Allah nanti kita lanjut pada ya, kaidah yang agung ini mendidik mukmin tentang pentingnya mana keimanan. Nanti insya Allah akan dibahas di setelahnya. Demikian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sebelum ditutup, barangkali yang ditanyakan. Tadi diterangkan candaan soal ijma tadi. Apa kalau berhaji memang tidak boleh. Dalam kehidupan sehari-hari ini kalau kadang sering guyonannya mambu ngoten niku. Nek mboten mambu ngoten niku mboten gayeng. Kepaksa niku. Iya, segala macam. Jadi itu yang harus dibenahi. Apalagi kita sudah ngaji. Sering itu di grup-grup gitu kadang. Obrolan-obrolan gitu. Itu wah, kono ono rondo anyaran. Arep ngopo kowe? Ya, mau apa? Jadi gojekannya cuman seputar seperti itu. Seputar seperti itu. Ya, jadi itu bukan ciri kebaikan. Para salaf itu benci. Jadi kalau pembicaraan orang itu hanya tidak lepas seputar wanita, kemaluan wanita. Ya, hanya seputar seperti itu. Makanya hati-hati kalau gojekan. Gojekan itu kan ada kaidah. Apa kaidah dalam bercanda? Satu, tidak boleh bohong. Kedua, itu tidak boleh menyakiti orang. Ketiga, bukan perkara syariat. Jadi semua bentuk gojekan pelanggaran syariat nggak boleh. Yang keempat, mapan mempan. Mapan mempan itu ya sesuai dengan kebutuhan. Kalau butuh bercanda, tapi kadarnya. Oh, ini patutnya cuma 3 level, ya wis 3 level, jangan sampai 7. Ya. Tapi kalau waktunya serius jangan bercanda. Kalau orang waktu serius bercanda, itu nanti nggak akan ada kehormatan. Tapi kalau jak gojek emosi, nanti juga wah aja nyedak kae. Wong rasa gojek itu. Undingi tak gojeki sithik malah mulih ngungkalarit. Ya, nanti nggak akan ada kebaikan. Tapi kalau canda berlebihan waktunya serius seranda, kita nggak dihargai sama orang. Ya, tekoki tenanan malah jawabannya celelean. Oh, wong suwung jak ngomong gitu. Nanti nggak ada kehormatan. Ya, jadi dibenahi. Jadi kalau canda itu canda yang memang jujur. Kayak canda jujur itu misalkan mangan kacang, kulitnya didelen yang sampingnya. Terus baru ki kulitmu akeh meni. Ya. Itu kan canda. Padahal kulit kita taruh di samping dia. Atau mangan misalnya kerdusan. Kerdus kita sudah habis tumpuk neng nggone koncone. Rong kerdus dewe. Kita kan cuma rong kerdus dewe, nggak ngomong kamu makan dua porsi. Itu namanya bercanda. Walaupun nanti temannya juga bisa bales. Lah jatahmu mbok pangan sak kerdus itu. Lu mangan pakai kerdusnya ra ono iki. Lah ndi? Mbok pangan sak kerduse. Itu kan canda. Sekedar bercanda, tapi pokoknya dihindari. Iya. Kalau orang awam seperti itu. Seperti umumnya malam Jumat. Sepaling angel itu malam Jumat. Sunah Rasul mbahmu ya. Sunah Rasul kalau mulai misalnya maca surat Al-Kahfi, ada. Tapi mesti arahnya ke situ itu. Arahnya ke situ. Nah, itu paling ngeri di negeri kita ada yang dianggap tokoh-tokoh agama. Saya kemarin tuh kiriman tuh Kiai Haji siapa itu loh. Iya. Bojomu tak sili telung dino. Yen penak tak bablaske, yen ora nanti tak balekke. Lah kaya ngono kok dianggap kiai. Dianggap kiai. Istri orang dipinjem apa boleh coba? Ya, ini kan kurang ajar. Tapi di kalangan mereka, banci aja jadi panutan. Padahal banci terlaknat dalam syariat. Ini hati-hati. Jadi kalau di kalangan mereka itu gojekannya pengajian juga seputar perkara-perkara yang seperti itu. Padahal dalam syariat itu indah sekali. Istrimu pakaian kamu. Pakaian itu dengan bahasa
pakaian. Ya, hubungan suami istri aulamastumunisa. Atau kamu sentuh para wanita. Dengan bahasa sentuhan itu. Bukan dengan bahasa yang lain, porno. Ya. Ngopo? Apa bahasa orang awam-awam itu ya? Bukan seperti itu. Ya, wallahu ta'ala. Jadi nafkah suami kepada istri, kemudian sama istri ditabung. Jadi kalau nafkah itu sifatnya umum. Umum itu artinya wesnya aturan nanti kebutuhan kamu yang ngatur. Kan pengelolaan keuangan itu ada yang langsung bruke wong wedok. Cuman saya kurang setuju. Kenapa kurang setuju? Nanti arep tuku lumut gue mancing aja bingung. Apa mana nanti ya dolan tuku soto, cuman tuku soto. Ara manso tuh ditigo bojoku. Ya, ada ya seperti itu. Ya. Tapi memang ada kalanya. Kalau tipe laki-laki, wah yang saya cekeli duit wis wong senenge keplek ilat. Ya. Itu nanti nggak akan bisa kumpul. Kalau misalkan secara umum seperti itu, kemudian si istri menyimpan sedikit demi sedikit, nanti dipakai untuk menyembelih, ya masya Allah bagus. Masya Allah bagus. Dan memang ibadah itu butuh seseorang untuk melatih. Tapi kalau misalkan nggak cukup, ya nggak cukup malah dicelengi. Ya itu ya harusnya berbicara dengan suami. Dengan suami. Ya kalau saya lebih condong misalkan kalau keuangan itu misalkan kebutuhan kasihkan. Atau mungkin dikasih cekelan untuk istri, ini jatahmu gue cekelan. Ya, tapi suami juga pegang. Namanya laki-laki apalagi punya ibu, punya bapak. Kan ada kewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tua. Kadang ada istri-istri yang tidak bijaksana. Ketika kita berbakti sama orang tua kita, itu langsung wis mbokmu kono urusono. Ya, bojone ra diurusi. Ya padahal jawab aja. So yen anakmu itu memperhatikan kamu enggak suka. Kan kita baik sama orang tua itu asalnya sebagai bentuk pendidikan kepada anak loh, karo wong tua itu sing apik. Makanya kalau keuangan ya sisihkan. Tapi sekali lagi ya jangan sampai misalnya nyisihke tapi nggo seneng-seneng dhewe sementara keluarganya juga kekurangan. Kan ada orang yang kadang juga ya kamu beri makan apa yang kamu makan dalam hadisnya. Tapi kita makan sesuatu beda dengan yang dimakan oleh istri. Beda yang dimakan oleh istri. Nang omah itu ndak dino itu mangane karo sate terus. Sayur tempe karo kangkung. Ya, jadi sayuran karo tempe, sate itu. Ya, ning suamine sarapan tongseng sik lur. Ya. Makan siang wis pokoke enak-enakan terus itu. Ya, begitu mulai ora Mas. Wis warak. Ya, sementara beda apa yang dimakan suami dengan ya istri. Salap itu sampai makanan saja nggak berani, beda dengan istri, dengan anak. Pakaian itu pernah. Jadi pakaian dia dengan pakaian anaknya itu sama. Karena khawatir kalau nanti di akhirat dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitu, Pak. Asalnya boleh saja. Tapi kalau misalkan itu memunculkan masalah dan di luar kemampuan, butuh irung cukup malah dicelengi. Ya akhirnya rame ditindih wis entek nae piye. Ya. Lagi tanggal 10 wis entek, kudune kan tanggal 29 entek misalnya. Nah itu jadi memunculkan masalah ya jangan. Lebih baik dibicarakan baik-baik dengan suami. Wallahu ta'ala alam. Ya? Ya kalau korban itu harta suami asalnya atas nama suami dan keluarganya. Ya, kalau korban atas nama dia sendiri beda kalau harta dia. Kalau harta dia sendiri kan itu termasuk harta suami. Tapi kalau harta istri, korban atas nama istri boleh. Walaupun kalau saya ditanya, suami korban apa enggak? Enggak. Harta kamu, istri, sedekahkan kepada suami. Nanti suami berkorban atas nama dia dan keluarga. Kamu dapat double. Dapat sedekah, kemudian yang kedua, dapat nilai korban. Karena dia suaminya berkorban atas nama dia dan keluarganya. Wallahu ta'ala.
Ya, demikian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.